Hai, halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Dan di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjawab soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan materi ini dipelajarin sebetulnya di kelas 5 SD ya, namun nanti akan kembali diulangi di kelas 7 SMP. Oke, sebelum masuk soalnya, saya akan ngejelasin dulu ya, apa sih perbedaan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai dan juga cara membedakan soalnya. Untuk perbandingan senilai, dia itu memiliki nilai yang betul-betul sama dalam artian kalau kita menggunakan sesuatu nilai yang besar, maka hasilnya juga besar. Contohnya misalkan misalkan berbelanja ya. Misalkan kita membeli satu buku itu harganya 5.000. Kalau semakin banyak buku yang kita beli, maka semakin banyak juga harga yang kita bayarkan. Atau misalkan kalau kita ingin menempuh suatu perjalanan ya, misalkan 1 liter bensin itu dapat menempuh jarak 10 kilometer. Kalau dalam perbandingan senilai, semakin banyak bensin yang kita gunakan, maka semakin jauh juga perjalanan yang bisa kita tempuh. Itu yang senilai. Nah, kalau yang berbalik nilai, ini kebalikannya. Semakin besar nilai yang kita gunakan, maka semakin kecil hasilnya. Emang ada. Contohnya tuh seperti ini. Misalkan kita ingin mengerjakan sesuatu ya, misalkan anggaplah membuat rumah gitu ya. Kalau yang mengerjakan rumah itu orangnya misalkan orang dua bisa diselesai dalam waktu 30 hari, kalau ditambah orangnya otomatis pekerjaan itu akan jauh lebih cepat selesai. Jadi semakin banyak pekerjanya, semakin singkat hari untuk menyelesaikannya. Kebalikan, kalau dikurangi pekerjaannya, maka pekerjaannya akan semakin lama selesai. Jadi seperti itu. Nah, untuk rumusnya ini berbeda ya. Jadi untuk yang senilai, saya tuliskan dulu rumusnya. Jadi rumusnya misalkan saya singkat PS ya. PS ini untuk perbandingan senilai itu adalah yang ditanya per diketahui dikali dengan informasi yang lain. Misalkan saya singkat N ya. Ini rumusnya penulisannya tidak seperti ini ya. Ini penulisan rumus yang anggap penulisan ala saya gitu. Nah, untuk yang berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai saya singkat berbalik nilai ini B aja ya, PB. Kalau yang PS tadi perbandingan senilai, PB ini yang berbalik nilai, itu kebalikannya, yang itu yang diketahui per yang ditanya dikali dengan N. Oke, jadi tadi ada soal ya. Kita coba langsung jawab soal dan kita akan mengidentifikasi soalnya itu senilai atau berbalik nilai. Yang pertama ya, harga 6 meter kain itu Rp90.000, harga 25 meter kain itu adalah berapa? Nah, jadi kalau ini kita posisinya belanja ya, kita beli 6 meter kain 90.000, otomatis kalau kita membeli lebih banyak, maka yang kita bayarkan juga hasilnya akan lebih banyak. Maka ini adalah perbandingan senilai. Jadi yang kita nilainya banyak, maka hasilnya juga banyak. Jadi nilainya besar, hasilnya juga besar, itu adalah perbandingan senilai. Maka kita gunakan rumus yang ini. Jadi PS, jadi nomor 1 ya, saya lingkarin aja. Jadi yang pertama, yang ditanya harga kain ya, harga itu sama dengan, karena ini perbandingan senilai, kita gunakan yang ini. Yang ditanya itu harga 25 meter kain, berarti 25 per yang diketahuinya adalah 6 meter kain, per 6 dikali informasinya adalah 90.000. Lalu kita hitung nih, 90 kita bagi 6 dulu ya. Jadi kalau kalian mau dikali 25 dikali 90.000 baru dibagi 6 boleh. Tapi saya lebih suka langsung menyederhanakan antara 90 dengan 6. Jadi jika dibagi ini 15 ya. Jadi 25 dikali 15.000 itu adalah
375.000 ya. Kalian boleh gunakan kalkulator atau kalian juga boleh cari di coretan ya. 25 dikali 15 itu adalah 375. Jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah 375.000 yaitu yang B. Oke, kita coba jawab soal nomor 2. Nomor 2 kita baca, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh 60 km. Jika mobil menghabiskan 40 liter bensin, artinya kalau 5 liter bensin itu bisa menempuh jarak 60 km. Kalau bensinnya lebih banyak, otomatis dia akan lebih jauh juga. Jadi nilainya besar, maka hasilnya juga besar. Ini juga perbandingan senilai. Yang ditanya adalah jarak ya. Jadi yang pertama bensin ya, jarak. Jadi karena ini perbandingan senilai, kita gunakan yang di atas, yang ditanya per yang diketahui. Yang ditanya itu 40 bensin ya, 40 liter bensin yang ditanya. Terus diketahui 5 liter bensin dikali jaraknya adalah yang diketahui tadi 60 km. Nah, ini sama ya seperti nomor 1, kita sederhanakan saja. Berarti 60 dibagi 5 itu 12 ya. 12 dikali 40, 12 kali 4 itu 48. Ada nolnya jadi 480 km. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita beranjak ke soal nomor 3. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Artinya ada 25 orang mengerjakan dan selesainya 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, nah artinya pekerjaannya ini dikurangi ya. Dari tadi 25 orang, sekarang jadi 20 orang, otomatis pekerjaannya akan semakin lama. Nah, ini pekerjaannya dikurangi berarti mengecil ya. Sedangkan waktunya semakin lama itu membesar. Jadi kecil hasilnya besar. Ini adalah terbalik ya. Jadi ini berbalik nilai. Kita gunakan rumus yang ini. Jadi yang ditanya adalah hari ketika 20 orang. Itu yang ditanya, sedangkan kalau berbalik nilai itu harus diketahui per ditanya. Jadi diketahuinya adalah 25. Jadi ini hari ya, lama hari. Itu yang diketahui adalah 25 orang per yang ditanya 20 dikali dengan harinya ada 32 hari. Sama dengan, ini sama seperti tadi, kita sederhanakan itu jauh lebih mudah. 32 dibagi 20, kalau kalian bingung, itu 32 dibagi 2 saja. Itu 16 ya, karena ada 0 berarti 1,6. 1,6 dikali 25 itu sama dengan 40. Jadi ketika dikerjakan oleh 20 orang, dapat selesai dalam waktu 40 hari. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nomor 5 ya, kita lanjut ya untuk nomor selanjutnya, nomor 4 berarti ya. Oke, nomor 4. Sebuah piringan hitam berputar 45 putaran per menit selama 13 menit. Jika lama piring hitam berputar, jika kecepatan perputaran itu dipercepat 78 putaran per menit. Artinya, dia 45 putaran itu berputar selama 13 menit. Karena dipercepat, maka butuh waktu yang lebih singkat. Jadi, percepatan putarannya ditambah, hasilnya sedikit, semakin kecil. Ini artinya kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi, kita gunakan rumus yang ini lagi. Yang ditanya tadi adalah waktu ya, waktu menit. Karena kita pakai yang perbandingan berbalik, berarti yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah 45 per yang ditanya adalah 78 dikali dengan yang diketahui waktunya adalah 13. Jadi kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan yang ini ya. 78 itu kelipatan 13 enggak sih? 13 tambah 13 itu 26 tambah 13 39 itu 3 ya, berarti 6. Oh ya benar, berarti ini 6 ya, kita coret 6. Berarti 45 dibagi 6 itu 7.
7 kali 6, 42, sisa 3 itu 0,5. Berarti 7,5 menit. Oke, yang terakhir nomor 5. Di sini 5 di soal nomor 6 ya, jadi kebalik saya bikinnya. Sebuah ruangan yang kotor memerlukan waktu 18 menit apabila dibersihkan oleh 5 orang. Jadi kalau ada 5 orang yang ngerjakan, itu selesainya adalah 18 menit ya. Bila ruangan tersebut hanya dibersihkan oleh 3 orang, otomatis orangnya berkurang nih dari 5 jadi 3, maka dia butuh waktu yang jauh lebih banyak ya, lebih lama. Berarti ini adalah berbanding terbalik juga. Orangnya lebih sedikit yang mengerjakan, maka waktunya akan semakin besar. Jadi ini berbalik nilai. Berarti kita gunakan rumus yang ini juga, yang diketahui per ditanya. Jadi yang diketahui adalah 5 orang. Jadi ini waktu juga ya, waktu yang diketahui adalah 5 orang per yang ditanya kalau dikerjakan oleh 3 orang dikali waktunya adalah 18 menit. Oke, kita sederhanakan. 18 dibagi 3, 6. 5 dikali 6 itu 30 menit. Jadi kalau dikerjakan 5 orang bisa selesai 18 menit. Kalau cuma 3 orang berarti butuh waktu yang bertambah, butuh waktu lebih lama, yaitu 30 menit. Oke, jadi seperti ini ya soal untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.